Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di para pejuang-pejuang rakyat yang sampai hari ini amanah dan istiqomah memperjuangkan agar supaya undang-undang Omnibus Law sialan ini segera dicabut oleh rejim Jokowi. Berikut juga ke depan kita tambah satu isu lagi, belumlah rampung perjuangan kita mencabut undang-undang Omnibus Law. Jokowi kasih lagi pekerjaan buat kita tentang masalah RUU Omnibus Law kesehatan yang isinya jahanam juga. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam hal ini saya sedikit mengingatkan kawan-kawan semua bahwa di dalam perbedaan kita ini semua insya Allah selalu ada kata sepakat dan sepaham tentang apa yang kita perjuangkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa kuciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dari anak cucu Adam dan Hawa, ya kan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi Allah sudah menakdirkan kita itu berbeda-beda. Ada SPSI, ada GSBI, ada SPSI 92, ada KSPM, ada PPMI, ya kan? Ada FSPRI, ada federasi-federasi lain. Tentunya satu saja, bagaimana kita beribadah kepada Allah dalam hal ini adalah memanusiakan manusia. Karena Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa sebaik-baik manusia adalah berguna bagi orang banyak. Bukan ukuran sholatmu berapa banyak, sholat malammu berapa banyak, puasamu berapa banyak, puasa Daudmu berapa banyak, zakatmu berapa besar, hajimu berapa kali. Bukan itu ukurannya. Kalau itu ukurannya, kita buruh ini gak mendapat pahala apa-apa dari Allah. Karena kenapa? Upah kita kecil, bagaimana mau haji, bagaimana mau sedekah, bagaimana mau zakat, upah kita kecil, ya. Bagaimana kita mau bangun musola, bagaimana kita mau senang beribadah, kalau baru takbir udah mikirin, waduh itu anak saya sebentar bayar sekolah, utang di mana lagi, koperasi gas macet, pinjol udah nama saya udah familiar dipinjol segala macam. Bagaimana? Ya, tentu di sini Allah tidak adil kalau begitu hukumnya. Tetapi Allah sangat maha adil, karena Nabi Muhammad SAW memuliakan kaum buruh. Nabi Muhammad itu hanya mencium tangan pekerja, tangan buruh, bukan cium tangan kapitalis kayak kemarin tuh. Bukan cium tangan endorse-nya cawe-cawe, ya, bukan. Nabi Muhammad mencontohkan itu karena ada dulu sahabat Nabi itu tangannya kasar, besar kasar gitu loh. Kalau sekarang itu kalau kita lihat mungkin tangannya itu jempol semua, nggak ada kelingking saking besarnya, makanya dia suka pekerjaan-pekerjaan kasar. Dia bilang, bagaimana ya Nabi dengan tangan saya seperti ini? Inilah tanganmu, ini yang akan membawa kamu masuk surga. Sambil Nabi mencium tangan itu. Bukan tangannya kaisar, bukan tangannya raja. Nabi Muhammad cium, tapi tangannya kaum buruh. Bayangkan orang semulia dia, orang yang terbaik di muka bumi, hanya mencium tangannya kaum buruh. Bukan presiden, bukan kaisar, bukan raja, apalagi cuma anak buahnya raja dicium-cium tangannya. Gak, ya kan? Itu merendahkan. Kenapa? Di saat kawan-kawan jutaan kaum buruh sedang terderah, sedang menderita karena akibat undang-undang Omnibus Law sialan ini berlaku, sebagian orang dari pada kawan-kawan kita sesama pengurus serikat pekerja, serikat buruh pergi cium-cium tangan orang yang menindas kita. Itu sama aja menghantar leher kita untuk dipenggal oleh mereka. Goblok itu. Ya harus bilang begitu, ya kan? Supaya mudah-mudahan kawan kita itu tidak mengulangi lagi perbuatannya begitu.
Jujur aja, saya nonton itu saya mau lempar TV saya, cuma karena TV saya masih kredit, saya nggak tega juga. Apa perlu taruhlah Itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dirahmati Allah, bahwa kita berkumpul di sini atas takdir Allah. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjatuhkan hati kita. Karena tidak mungkin Anda tergerak datang di sini kalau tidak ada panggilan itu. Tidak mungkin kita bangun pagi-pagi dibilang jam 8, biasanya saya bangun siang, habis sholat subuh tidur lagi, bangunnya sebelum dohor gitu kan. Karena di WA oleh Bang Andi, Bung Nurdin, suruh datang pagi-pagi, ya kita datang pagi-pagi. Kalau bukan Allah yang mengantarkan kita, hati kita untuk datang di sini. Karena Allah sudah mengatakan, Allah itu hanya menyatukan orang yang sehati dengan mereka, sekelompok mereka. Jadi penjilat-penjilat akan disatukan dengan penjilat-penjilat, yang pejuang akan disatukan dengan para pejuang. Tidak akan mungkin bercampur air atau minyak. Susu dengan minyak tidak mungkin bercampur. Walaupun orang bilang jumlah kita sedikit, tapi tidak usah. Allah itu menekankan kepada kita bahwa tidak sedikit kelompok kecil mampu mengalahkan kekuatan yang besar atas izin Allah. Gak ada. Kenapa kalian sekarang dianggap oleh rejim hari ini? Kenapa pada jumlah kita ya ini paling ini lagi orangnya? Ini pasukannya Jumhur Hidayat, pasukannya Arif Minardi, pasukannya Bang Idrus, pasukannya Bung Narti, pasukannya Bung Karel, pasukannya Bung Rudi, Bung Dai. Ini lagi orangnya, ya kan? Tapi kenapa istana bisa bergetar? Karena kita amanah istiqomah. Kita yakin bahwa suatu saat kaum buruh akan menjadi penguasa di republik ini. Karena itu sudah sunnatullah, baca surah Al-Qasas ayat 5, bahwa kaum tertindas itu suatu saat kelak akan kuserahkan bumi ini untuk mereka pimpin. Allah bilang begitu, bukan karena saya. Emang siapa? Kita ini bukan siapa-siapa di mata Allah, tapi Allah yang menjanjikan itu. Tetapi ada syaratnya, tidak ujung-ujung, ya kan? Kenapa sekarang Jokowi berikut dengan reng-rengannya, seenak perutnya aja bikin peraturan tanpa mendengarkan aspirasi rakyat? DPR dikondisikan 560 orang itu dikondisikan supaya dukung Jokowi semua. Karena itu tadi dia melihat bahwa gerakan buruh, sebagian besar gerakan buruh hari ini sedang tidur pulas karena pimpinannya sudah banyak dapat bagian, menang dispensasi oke jadi, ya kan, dikasih bonus remeh-remeh oleh manajemen, minimal pinjaman kasbona dibayar oleh perusahaan, ya kan. Belum lagi yang mau keluar begini izin, mau pergi aksi, mohon dispensasi, kira lagi itu store muka doang tuh Bang Idrus, store muka doang ke Bang Arif, itu pulang sare, aduh, mulai tidur ini gagal paham ini pengurus BRI. Kalau di PPM itu langsung saya pecat. Kalau saya ya, nggak tahu yang lain, ya kan. Nah itu mengatasnamakan saya ketua, saya sekum PUK. Waduh, udah itu ketua manajemen, kalau enggak gua demo. Ini ada surat instruksi, wah, ya kan? Ada instruksi dari DPP, ada instruksi dari DPD, ada instruksi dari PC, ya kan. Sudah itu ambil dispensasi 2 hari, dapat pasti tunggu di hari-hari. DPR tidak muncul-muncul juga. Ini banyak oknum-oknum ini seperti begini. Yang seperti inilah yang melemahkan perjuangan kita hari ini, saudara-saudara. Kata Hitler, kalau ada satu peluru di depan saya ada 2 orang, satu Yahudi, satu pengkhianat, yang mana dulu kau bunuh? Saya bunuh pengkhianat, bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena pengkhianat ini nggak jelas sikapnya apa. Kalau Yahudi udah jelas, musuhnya Hitler, musuhnya Nazi. Bayangkan Hitler aja duluan bunuh, itu namanya pengkhianat. Jadi pengkhianat itu tidak ada, itu nasibnya itu tidak diterima di akhirat, juga tidak diterima sama bumi, tidak diterima lagi sama bumi, ngambang kayak tai gitu. Ngambang. Itu posisi pengkhianat seperti itu. Jadi janganlah sampai kita ini menjadi pengkhianat rakyat. Kalau kita menjadi pengkhianat rakyat, tidak diterima oleh rakyat, juga tidak diterima oleh penguasa. Yang ada dulu ditarik di situ tuh, di Sungai Ciliwung, dikarungin, masukin di situ.
Itu nasib para pengkhianat-pengkhianat, tidak ada. Jadi tidak ada itu. Nah, makanya itu Allah sangat benci itu munafik. Kalau kafir sudah jelas sikapnya, tapi kalau munafik ini nggak jelas. Ini orang-orang yang tidak jelas ini harus dibersihkan dulu supaya kita mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi rekan-rekanku semua yang ada di sini dalam pergerakan konsolidasi menuju 10 Agustus 2023 ini, tadi bagus tadi itu ada pertanyaan masukan tadi dari PUK, kita lagi ada yang nyatakan pimpinan penakut. Saya kasih tahu aja, pimpinan di Aliansi Aksi Citabur ini sudah putus surat takutnya. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Jadi Anda harus membaca terbalik tadi ketua umum Anda bicara itu. Jangan ditelan mentah-mentah karena bahasanya tadi itu bahasa filsafat. Karena tidak akan mungkin beliau itu, saya tahu persis kawan-kawan saya hari ini yang saya bergandengan tangan. Kita itu kalau berada di tengah-tengah pengkhianat itu hati saya itu kayak bersada gelisah juga, pengen cepat balik. Tapi karena saya di sini saya betah-betah amat di sini nih. Karena bertemu dengan pejuang-pejuang yang amal istiqomah. Satu kebanggaan sendiri saya. Jadi kita itu kalau kumpul sesama kita yang satu garis perjuangan itu betah. Diskusinya bisa sampai subuh. Karena kemarin saya tidur di Cilandak, nggak pulang ke Karawang. Itu Bang Idrus, ya kan? Saya tidur di Cilandak karena pagi-pagi harus solidaritas ke DPR. Nah, dalam rangka mensukseskan menuju gerakan 10 Agustus ini dengan tentu saja dengan satu tujuan, yaitu mencabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ada beberapa prinsip yang teman-teman kita berkumpul di sini. Kita harus memiliki persepsi ketaatan, kesadaran, dan pentaatan yang sama. Kalau ini berbeda, tidak mungkin satu tujuan. Persepsi kita menyatakan bahwa undang-undang Omnibus Law itu merugikan kita. Kalau mungkin mahasiswa akademisi masih tataran diskusi, kita ini sudah mengalami. Jadi berbeda mindsetnya ketika akademisi, mahasiswa meneropong ini undang-undang Omnibus Law. Mereka sibuk dengan diskusi. Kalau kita ini bukan lagi diskusi, udah jadi korban. Jadi wajar gerakan buruh hari ini paling kencang melakukan perlawanan, khususnya Aliansi Aksi Citabur. Karena saya yakini melihat jejak di kita yang ada, hanya Aliansi Aksi Citabur yang sampai hari ini konsisten melawan ini. Jadi kita mesti memiliki persepsi yang sama bahwa undang-undang bangsa ini memang undang-undang ugal-ugalan, amburadul, ya kan, brutal, ya kan, jahanam, dibuat asal-asalan oleh DPR yang disuruh oleh pemerintah. Dari RUU jadi undang-undang, kemudian ada Perpu jadi undang-undang lagi. Perpunya undang-undangnya digugat lagi, nanti dinyatakan lagi inkonstitusional bersyarat, dibikin Perpu lagi, itu aja bolak-balik terus. Ya kan? Karena itu akan menyerap energi kita juga. Untuk itu gerakan 10 Agustus ini gerakan amputasi. Sudah tidak bisa lagi kalau bisul mungkin kasih sedikit-sedikit, kemarin kita udah lakukan. Kasih sedikit betadin, ya kan? Masih ada kumat. Udah itu dinaikin di perban, ya kan? Tambahin betadinnya banyak ini, masih aja muncul lagi di bisul. Lama-lama kita diagnosa bisul ini ternyata kanker yang ganas. Nah, maka dari itu kita putuskan akan melakukan amputasi. Mau nggak mau, suka tidak suka, faktanya demikian. Jejak kita tidak bohong. Kamera sekarang bertebaran di mana-mana. Lu mau ngomong apa hari ini pasti nanti akan terbongkar. Ya kan? Itu rahasia di bumi. Jadi ketika kita sudah memiliki persepsi yang sama, maka otomatis kesadaran itu tumbuh. Kesadaran yang sama bahwa kita adalah kaum-kaum yang tertindas, terjolimi, tinggal menunggu masa waktu, tinggal menunggu waktu saja, seperti kambing yang akan dikurbankan besok, hanya menunggu ajal aja masuk ke penjagalan, nanti tinggal dipotong. Ketika menyadari itu, maka tidak ada kata lain.
Laksanakan itu perintah-perintah yang ada, doa-doamu yang ada di dalam sholat. Kalau tidak, kalian adalah, khususnya yang umat muslim ini adalah orang-orang yang mendustakan agama. Ya kan, kau baca, kau takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya Jokowi kecil, menteri kecil, gubernur kecil, semuanya kecil, yang besar hanya Allah. Ya kan, lucunya bisa bilang Allahu Akbar, tapi sama manajernya aja takut. Itu tidak clear, itu takbirnya, itu orang seperti itu. Terus bagaimana caranya ketika kalian membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kalau Jokowi aja kau takut, seakan-akan rezeki ini dari mana-mana. Betul, memang kita bekerja itu sebuah proses, bahwa rezeki Allah itu ada kepada kita melalui kita upaya-upaya bekerja di sebuah perusahaan. Tapi ketika hak-hak dasarmu sudah dirampok oleh perampok itu, maka kau harus lawan. Nah, dalam hukum Islam itu kalian tergolong mati syahid ketika kalian melawan perampok yang datang merampok harta bendamu. Nah, sekarang perampokannya bukan secara real, material, tetapi melalui undang-undang. Sama aja, ujung-ujungnya perampokan secara terstruktur, sistematis dan masif dari rezim Jokowi kepada rakyat Indonesia. Harusnya dia kasih subsidi, malah dia tarik subsidinya. Subsidi yang diambil dari pajak-pajak kita ini sudahlah dikorupsi sebagian, pilih Robicon, sudahlah lagi dijadikan money laundry, cuci uang, dikasih lagi subsidi buat pengusaha. Jadi apa yang mau kita dapat? Mau didiamkan saja? Ya kan? Kalau kalian mendiamkan saja, maka jadilah ahli menderita, jadilah penitik nasib sejati. Karena tidak akan berubah nasibmu kalau bukan kamu sendiri yang mengubahnya. Nah, jadi ketika kesadaran itu sudah tumbuh, kita kembangkan, kita berikan penyadaran, maka pentaatan kita harus memiliki pentaatan yang sama. Itu yang dimaksud tadi, satu komando. Jadi dalam hal ini kita sudah tidak melihat lagi warna bendera kita, sudah tidak melihat lagi gender kita. Mau laki-laki, perempuan, ya kan, mau serikat mana juga dalam kondisi yang sama, yaitu dalam keadaan tertindas. Maka satu-satunya cara adalah bangkit melawan. Itu yang tidak melawan artinya bagian daripada kelompok sana, bagian daripada penjilat, bagian daripada munafikun, bagian daripada orang-orang yang akan dinistakan oleh alam semesta. Kalau tidak ada gunanya kalian hidup kalau kalian hidup dalam penderitaan, menikmati penindasan, ya kan? Jadi ahli menderita tidak ada, karena sejatinya Anda lahir dari kecil di dalam kandungan sampai kalian keluar menjadi bayi, itu adalah kalian itu orang-orang yang tidak punya dosa sama sekali. Bahkan dilayani seperti raja. Sama di sini yang punya anak atau cucu baru lahir. Coba anak kecil itu baru lahir, kalau nangis satu rumah geger, minimal ada siapin popoknya, emaknya dicari buat netekin dia. Dilayani seperti raja, Pak. Nggak ada anak kecil menangis, doi berhenti kalau menangis, nggak ada yang bilang begitu. Tidak ada. Itu manusia yang bebas dari dosa dan didolak menjadi raja. Jadi siapa yang membuat kita menjadi budak? Ya kita sendiri. Begitu proses waktu berjalan, tiba di akil balik, udah mengerti mana yang salah dan benar, udah tahu dibodoh-bodohin, udah tahu ditindas, udah tahu dirampas haknya, cicing wae. Diam saja. Jadi kalian sendiri yang menciptakan diri kalian sebagai budak. Jadi jangan salahkan Allah, salahkan diri kalian sendiri, karena kalian sendirilah yang menciptakan diri kalian menjadi budak oleh oligarki. Betul tidak? Betul. Ya kan? Ada nggak di sini yang punya anak bayi? Kalau ada yang punya anak bayi, minimal cucunya lihat, kalau cucunya nangis pasti kakeknya dulu kamu, mana mamanya ini, mana bapaknya ini, itu ada itu kenapa? Semua orang dibikin ribut. Anak bayi lahir semua orang bergembira, dipotongkan kambing. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Bayangkan, disambut dengan pesta. Ya kan? Tetapi siapa yang membuat diri kita menjadi hina? Ya kita sendiri.
dari itu kawan-kawan, itu tadi ketika jadi kita harus menyamakan persepsi kita, kesadaran kita, pentakan kita. Dan ini sudah menjadi takdir kita. Kawan-kawan lain mungkin banyak di Jakarta, takdir Anda banyak di Jakarta. GSBI takdirnya cuma 2, PPMI tidak ada di Jakarta. Itu takdir, saya mau seperti begitu. Tetapi kondisi aktual hari ini tidaklah demikian. Maka Allah pun menakdirkan bahwa Lem, kawan-kawan yang ada di sini adalah menjadi pejuang rakyat. Jadi jangan hilangkan kesempatan takdir itu untuk kalian menggapai ridho ilahi. Inilah kesempatan kalian untuk menebus dosa-dosa kalian yang tidak kelihatan. Kita ini semua pendosa. Cuma Allah aja yang menutup aib-aib kita, sehingga kita masih ada kelihatan mulia di mata manusia. Itu, jadi gunakan takdir Anda yang ada di Jakarta untuk benar-benar melaksanakan instruksi ini, ya kan, untuk mensukseskan hasil tanpa kalian berharap apa-apa. Jadi konteks ikhlasnya itu harus main di sini. Orang yang ikhlas itu dia suka memberi. Orang yang suka memberi tanpa memikirkan apa-apa itu orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri. Beda dengan orang yang memberikan terlalu mengharapkan imbalan. Itu tidak selesai dengan dirinya sendiri. Dia masih mengharapkan pamrih, ya kan? Karena kalau cuma manusia yang balas kita itu biasa. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas kita, maka insya Allah Anda akan dimuliakan di bumi dan di akhirat. Kita ini untuk hidup untuk apa? Untuk mati. Mau berapa lama sih kita ini manusia? Rata-rata 60 tahun lah, ya kan? Kalaupun lebih dari 63 tahun itu bonus. Nah, gunakanlah sisa umur kita ini, ya kan, untuk benar-benar kita menggapai ridho ilahi. Karena apa yang mau dibawa, ya kan? Mau lembur juga sekencang-kencangnya juga paling juga berapa juta sih, ya kan? Ujungnya ini kita hanya 2 hidup di dunia ini, ke lubang kenikmatan dan ke lubang kuburan. Itu saja tujuannya ini hidup. 2 lubang, lubang kenikmatan dan lubang kuburan. Ada lagi yang lain. Nah, itu kalau di breakdown lagi itu sisi khusus, kamar khusus, soalnya bersifat eksklusif. Itu. Jadi begitu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan berbanggalah kalian, ya kan? Banyak kawan-kawan saya pengen tinggal di Jakarta, tapi ditakdirkan banyak tinggal di Kerawang, banyak tinggal di Purwakarta, banyak yang tinggal di Bekasi. Itu takdir. Jadi ketika manfaatkanlah takdir itu dengan sebaik-baiknya. Jangan hilangkan itu. Karena bagi kita umat Islam, hidup mulia atau mati syahid itu tujuan kita. Takbir. Itu. Jadi tidak usah bilang ini bagaimana, uangnya bagaimana. Ada enak, naik motor barangkali, tapi bagaimana kawan-kawan kita yang ada di Bandung, di Majalengka, 1 kali sewa bus 8 juta, ya kan? Pulang terlambat dikenal lagi penalti. Jadi 1 hari dipakai dan sampai 24 jam. Kalau melewati batas jamnya, itu kena 2 kali, bayar 16 juta. Bayangkan. Jadi sekarang itu PPMI instruksinya menabung untuk mensukseskan tanggal 10. Sebesar-besarnya kalian turun, ya kan, dari daerah. Nah, makanya teman-teman lain jangan tutup tol dulu dong. Kasihan juga kawan-kawan kita dari daerah udah capek-capek gitu kan. Lu tutup tolnya, kita tidak masuk-masuk, ya kan? Nah, itu. Jadi dengan balikan lagi bahwa persepsi, kesadaran dan petakan kita yang sama. Kalau ini sudah kita miliki, itu tidak usah khawatir. Sebesar apapun, ini ada. Sebesar apapun musuh yang akan dihadapi, itu akan kecil di mata kita. Karena kenapa? Kita berkeyakinan ada Allah di belakang kita, ada Tuhan yang Maha Besar di belakang kita. Maka tidak heran kalau aksi aliansi sudah buruk, baru juga brandnya muncul di media sosial, pasti pimpinan di sini semua udah ditelepon oleh Intelkam. Coba. Itu bukti kecil aja dikasih lihat oleh Allah. Baru sebar meme, contoh meme konsolidasi hari ini di
Lem yang adakan konsolidasi, kolam saya di Karawang yang ditelepon di nama Intel. Itu ada apa lagi itu di Jakarta Timur kumpul-kumpul di sana? Itu kan bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tanpa kalian sadari. Ngapain juga polisi telepon Anda? Emang itu siapa? Pejabat bukan, bupati bukan, gubernur bukan. Tiba-tiba Kasat Intelkam atau Kapolres telepon. Kapolres kan kalau mau bicara level, dia muspida, itu selevel dengan bupati atau wali kota. Ngapain telepon ketua PUK? Siapa yang mulia di sini? Ketua PUK atau Kapolres? Ketua PUK. Padahal dia cuma operator pabrik, gajinya di bawah UMK. Misalnya, dia ditelepon, itu bukti bahwa Allah sudah memuliakan kita. Bukti kecil aja itu, ya kan? Belum lagi tentunya pas hari Pak Bu Menteri, Pak ini menteri apa telepon kiri kanan kan pasti. Itu bentuk bahwa namanya pejuang, namanya orang berjuang secara amanah dan istiqomah, itu Allah angkat derajatnya. Itulah, coba rasakan kalau kau menjadi guru-guru biasa saja, ya tidak berserikat, emangnya lu dihargai sama manajemen? Ya kan? Bahkan mungkin sampai kalian pensiun nggak pernah injak itu kantor HRD, nggak pernah lihat itu namanya direktur. Karena kalian menjadi pengurus PUK, kalian berunding dengan direktur, disetarakan derajatnya. Antara direktur dengan ketua PUK sama, selevel, tanda tangannya juga sama Pak di PKB. Coba, itu kemuliaan yang langka. Lu nggak punya duit, lu datang ke sini kemarin, datang minta tolong, minta kerja di sini. Setelah diangkat karyawan tetap, kalian bela ini orang-orang tertindas, karyawan-kawanmu semua, ya kan? Tiba-tiba masuklah proses perundingan PKB, di mana kedudukan ketua PUK sama dengan kedudukannya direktur. Mulia enggak itu? Itu kemuliaan yang Allah kasih tanpa kita sadari. Nah, bagaimana dengan gerakan kita hari ini? Ketika kita mampu mencabut undang-undang Omnibus Law dengan gerakan kita yang kita lakukan secara tulus, yang kita lakukan secara ikhlas dengan menggunakan seluruh kekuatan yang kita miliki, ini akan menyelamatkan 285 juta orang. Lu bayangin aja, 200 juta aja yang doain kita masuk surga, insya Allah pasti masa salah satunya gak ada di dalam Allah. Karena doa orang tertindas itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang, langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau mengutuk atau mengapresiasi, itu semua didengarkan oleh Allah. Ya kan? Kalau ada yang bilang di sini orang tua, waduh saya sudah semakin menderita ini gara-gara undang Omnibus Law, mudah-mudahan Presiden Jokowi segera dilengsarkan, bisa saja didengarkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan ini kawan-kawan semua, ketua-ketua PUK, ketua PC, ketua DPD, ketua pusat, serikat pekerja, serikat buruh yang tergabung di Aliansi Juta Buruh ini dimudahkan, dimenangkan oleh Allah, dan dia didapatkan rahmat masuk surga. Masuk surga itu rahmatnya Allah. Boleh kau jangan bilang karena saya sudah sujud, udah bermalam-malam, bukan. Rahmat Allah. Pelacur saja bisa masuk surga kalau hadis Nabi kita baca. Gara-gara dia kasih minum anjing yang sedang kehausan. Bayangkan, pamannya Nabi yang bela Nabi itu belum tentu sampai Nabi menangis. Bayangkan, apa Allah bilang, urusan neraka surga itu rahmat dari saya, urusan hak prerogatif saya, bukan hakmu wahai kekasihku. Bukan. Jadi Allah itu punya hak prerogatif. Bisa saja kalian mungkin selama ini menjadi penjahat lah, ya kan? Badan penuh dengan tato, minum tiap hari, ya kan? Maksiat tiap hari, setiap malam di diskotik. Tapi ketika Allah menghendaki kamu mendapat hidayah, maka kelak kita semua yang ada di sini, barisan-barisan aman di sini, mudah-mudahan kita sama-sama bertemu di surganya. Amin. Itu. Jadi kawan-kawan, tetaplah kawan-kawan semua menjaga semangat perlawanan ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita udah usah berharapkan dengan kekuatan-kekuatan lain. Kita hanya berharap dengan kekuatan kita sendiri.
dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Karena di serikat pekerja, serikat buruh pun sudah banyak pengkhianat, ya kan? Dan eksistensi ASB hari ini dipertaruhkan pada tanggal 10 Agustus. Dan kita juga sebagai pimpinan tidak ingin aksi 10 Agustus ini ditunggangi oleh pihak manapun. Kita yang capek, ya kan, kita yang lelah berkonsolidasi, kita yang habis uang buat konsolidasi, maka kita juga yang harus menikmati, bukan kasih orang lain. Kenapa tanggal 10 ini? Karena setelah ini orang semua sudah sibuk capres, orang sudah sibuk nanti urusan pemilu pilkada, tidak ada nanti yang ingatin. Makin mulus aja ini jalannya undang-undang Omnibus Law sama RUU Kesehatan ini menjadi sebuah produk undang-undang yang menindas kaum buruh dan rakyat Indonesia. Itu. Jadi kita lakukan konsolidasi bukan cuma di sini, mungkin besok di Jakarta Utara, selanjutnya setelah ini mungkin besok di Bogor. Nah seperti itu. Kita kumpul semua daerah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, sama-sama kita ketemu. Jadi berbanggalah Anda sudah menjadi takdir Anda yang ada di DKI Jakarta ini menjadi tuan rumah yang baik untuk perjuangan kita bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia yang hari ini sudah sangat menderita oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Kita pimpinan hanya menghimbau, kita pimpinan hanya bisa mengutuk keras, mengutuk, tetapi ya tetap harus ada eksekusi dari kawan-kawan. Hari ini kita minta kepada seluruh anggota, ayo kita berpartisipasi sama-sama, ya kan? Karena pimpinan di Aliansi Asasi Serikat Buruh itu sudah siap bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi nanti. Itu sudah siap. Jadi tidak usah khawatirkan itu. Jadi kalau ada misalnya mau melakukan manuver-manuver yang misalnya kayak tutup tol, ya nggak usah lah, izin langsung aja eksekusi. Itu langsung aja eksekusi. Itu urusan belakangan. Kita datang di sana, berkumpul semua di sepanjang Sudirman Tamrin, duduk dengarkan orasi sampai selesai. Kita tetap di situ sampai tuntutan kita dipenuhi. Kalau urusan dibongkar paksa, didorong mundur, ya itu sudah sama dengan menciptakan situasi yang tidak kondusif. Ya bukan kita yang pelakunya kan, tapi aparat yang melakukan. Nah itu tugas kita saat itu, kita bangkit melawan sama-sama. Kalau dia mau menciptakan chaos, ya kita ladeni chaos itu, ya kan? Tidak usah mundur karena udah kepala tangguh. Kalau itu lagi kita biarkan, nah itu tadi berlaku lagi nanti tadi teorinya kawan-kawan kita tadi. Ya begini lagi aksinya. Ya kan, cos udah habis, ya kan? Udah itu PUK udah kasbon ke koperasi, ya kan, begini aja. Di sisi lain pasti anggota menuntut, ini gimana ini kok sampai sekarang tidak? Ya kan? Itu tuntutan secara materialnya begitu, tetapi perjuangan ini tidak bisa berhenti. Selama kaum buruh belum merasakan kemerdekaannya 100%, belum merasakan keadilan, belum merasakan kesejahteraan, serikat buruh itu sampai kapanpun itu akan terus memperjuangkan itu. Jadi tidak ada kata berhenti, kita maju terus. Jadi saya ingatkan kepada seluruh kawan-kawan semua, tuan-tuan, puan-puan yang ada di sini, maka kita maksimalkanlah kekuatan yang kita miliki. Kita berikhtiar, berjuang semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan. Sisanya kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memenangkan perjuangan kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Yang tidak melawan temannya Jokowi.